Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini pas di record dia assalamualaikum. Nanti yang record kumnya doang gitu. Iya. Ya kan nggak enak ya begitu orang nyetel kum. Ya udah ulangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, alhamdulillah kita kembali bertemu kembali di eh, pelaksanaan Presidir pelatihan ekspres digital reload mulai dari awal beginner. Saya akan menganggap kita semua termasuk saya itu mulai dari nol, ya tidak ada yang tahu apapun gitu. Jadi saya akan coba pelan-pelan eh, menjelaskannya, melakukannya seperti biasa, peraturan yang harus diterapkan selama tidak ada keperluan bertanya, tidak ada keperluan menyanggah atau memperbaiki gitu kan. Nah, itu sebaiknya di mute eh, audio audionya karena satu mengganggu teman-teman yang lagi konsentrasi. Kedua, nggak enak nanti didengarnya pas record. Nah, itu yang paling paling nyebelin tuh itu tuh. Pas lagi record buka ada suara-suara yang nggak penting gitu ya. Jadi mohon kesadarannya, keaktifannya untuk men-silence gitu. Sip. Lalu kemudian coba untuk bukan bawa apa, siapkan note atau catatan. Nah, barangkali ada hal-hal yang penting takutnya lupa. Kadang kita untuk melihat record energinya kurang. Kita hanya butuh sesuatu yang di tengah-tengah nih. Tapi kalau nggak dari awal kan males gitu kan. Nah, maka untuk nggak buang-buang waktu, sebaiknya dicatat. Nah, begitu ada yang tidak mengerti, bisa ditanyakan di grup konsultasi. Nggak usah malu ya. Tidak ada yang perlu dimaluin eh, dalam bertanya. Anggaplah, walaupun pertanyaannya sangat sederhana, jangan-jangan ada teman-teman kita yang pengen nanya itu, tapi malu gitu. Nah, kita wakilin. Nah, saya sering seperti itu ya. Kalau di pelatihan-pelatihan, saya sering nanya hal-hal yang sederhana eh, untuk mewakili teman-teman yang lain. Nah, ternyata begitu saya tanya, si gurunya itu menjelaskan A, B, C-nya itu lebih lengkap dari yang pengen saya tanyain. Oh, ternyata saya ngerasa bersyukur diri. Oh, alhamdulillah ternyata begitu ditanyain ada sesuatu yang baru yang bahkan saya nggak prediksi itu akan dijawab oleh si guru, gitu ya. Tapi sekali lagi saya bukan guru di sini, saya cuman mungkin lebih sering melakukan, ya bukan bukan berarti lebih pintar. Kita mulai seperti biasa. Jangan lihat HP dulu, jangan lihat laptop dulu, ya selama saya menjelaskan supaya nggak ada yang miss gitu. Saya share screen dulu ya. Udah kelihatan belum? Udah ya? Sudah, Ustaz. Oke, sip. Udah. Nah, saya sekedar saran, CapCut, Canva, Facebook, TikTok, dan pokoknya tools-tools yang biasa kita gunakan dalam bermarketing gitu ya, atau bersiar, itu letakkan di halaman paling depan ya. Nah, ini CapCut. Kebetulan saya pakai CapCut-nya sudah CapCut Pro, jadi semua fasilitas di CapCut sudah bisa saya nikmati gitu ya. Kalau teman-teman yang belum pro mungkin ada beberapa hal yang eh, belum bisa dipakai gitu. Nah, ini adalah tampilan awal dari CapCut ya, seperti ini modelnya. Nah, kalau yang belum pro tidak ada bacaan pro-nya gitu ya. Nah, sebelum kita apa eh, mempelajari yang edit manual, di mana edit manual itu membutuhkan imajinasi dan lain-lainnya, kita belajar dulu yang sederhana, ya, yang sudah dari sananya. Apa itu? Jadi di atas ini nih, ada menu-menu yang bisa kita manfaatkan yang sudah disusun oleh CapCut. Yang pertama bisa kita manfaatkan yaitu AutoCAD, ya, yang paling kiri atas ya. Ada AutoCAD yang ada bacaan Pro itu, AutoCAD. Nah, ini kayaknya baru nih. Kayaknya kalau udah tanda Pro berarti nggak bisa digunakan oleh yang non Pro ya. Kemarin-kemarin perasaan masih bisa nih digunain.
nanti coba dicek ya. Mudah-mudahan sih masih bisa. Karena AutoCAD ini sangat sangat berguna buat kita-kita yang masih baru. Apalagi yang bukan cuma masih baru, yang buru-buru juga penting AutoCAD. Apa sih AutoCAD itu? AutoCAD itu adalah fasilitas dari CapCut yang akan menampung eh, foto dan video yang kita berikan. Setelah itu dia akan mendesain sesuai dengan apa yang kita berikan. Ya, jadi setelah kita pilih AutoCAD, maka kita tinggal pilih nih foto dan atau video untuk disusun oleh CapCut secara otomatis, gitu ya. Jadi boleh foto semua, boleh video semua, boleh campuran foto dan video, ya. Misalnya kita campur foto dua, video dua, gitu ya. Ini foto dan video acak saya pilih, nggak pilih-pilih, nggak harus umroh semua. Saya coba foto satu, video satu, foto lagi satu, video lagi, eh, nah ya yang dekat aja deh, yang singkat-singkat ini ya, gitu. Pilih foto dan videonya, khususnya video itu kalau bisa yang belasan detik aja, ya, yang belasan detik aja, jangan yang panjang-panjang. Kenapa begitu? Karena nanti hasil dari AutoCAD eh, paling cuma 15 detik sampai 30 detik aja. Ya, jadi kalau terlalu banyak yang kita kasih, terlalu panjang yang kita kasih videonya, maka juga nggak akan tampil di AutoCAD-nya karena dia akan ambil cuma beberapa detik aja, gitu. Oke, kita ulang deh yang mana ya, yang dikit. Nah, anggaplah ini. Nah, setelah kita pilih, anggaplah 4 ya, dua foto, dua video, kita klik berikutnya. Nah, dia menganalisis dulu. Nah, dia langsung kasih banyak banget pilihan desain. Ya, ada for you, ada beat, ada lirik video, ada perayaan, ada vlog. Nah, masing-masing ini ada desainnya ya, ada template-nya. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini banyak banget bisa dipilih. Misalkan anggapnya kita sudah suka ada terhadap suatu terhadap suatu desain yang diberikan oleh si CapCut, ya udah itu kita pilih, gitu ya. Misalkan yang desain ini kita pilih ya, langsung kita klik. Nah, kalau musiknya tidak sesuai dengan yang kita tuju, kan kita misalkan tentang umroh nih, kan nggak lucu kalau musiknya ajeb-ajeb kan, nggak sesuai gitu, maka itu tidak perlu dipedulikan dulu. Musik bisa diganti nanti. Yang penting sekarang orientasinya adalah desain atau template yang diberikan oleh si CapCut dulu. Ya, kalau sudah sesuai, baru kita ekspor. Ya, ekspornya di atas. Nah, saat kita ekspor, nanti secara otomatis akan diberikan dua pilihan. Yang ada logo CapCut-nya atau yang tidak ada logo CapCut-nya. Nah, kan kita nggak mau desain kita ada tambahan logo CapCut, ya, karena kita nggak mau promosikan CapCut. Nah, supaya tidak ada, maka si CapCut akan mengalihkan, ya, ke TikTok langsung. Begitu dialihkan ke TikTok, nah tidak perlu diapa-apain, langsung keluar aja dari TikToknya. Saya ulang ya. Jadi supaya hasil videonya tidak ada kata-kata CapCut atau remark gitu ya, maka nanti CapCut akan mengalihkan langsung ke TikTok. Begitu masuk ke TikTok, tidak perlu diapa-apain, langsung aja keluar layar, balik ke CapCut lagi. Ya, contoh seperti ini. Nah, ini ada dua pilihan ya. Yang atas ada tanda airnya, yang bawah kalau dialihkan ke TikTok tidak ada tanda airnya. Yang kita pilih yang di bawah. Begitu nanti kita pilih, dia akan langsung ke TikTok, langsung kita keluar. Nah, dia langsung ke TikTok, langsung kita keluar lagi. Kita balik ke CapCut lagi, ya. Nah, yang tadi kita sudah ekspor, kita lihat di galeri apakah sudah ada. Oh, sudah ada ya.
13 detik. Nah, kayak gini. Jadi sudah ada. Nanti untuk musiknya bisa kita sesuaikan dengan yang kita pengen. Begitu. Sampai sini paham? Perlu diulangi nggak? Ulangi. Ulangi ya. Sip. Ya, ulang. Kita buka CapCut. Kita buka CapCut dulu. Setelah itu kita pilih AutoCAD. Ya. Setelah itu kita pilih foto-fotonya. Misalnya seperti ini. Begini ya, misalnya aja ya. Baru kalau sudah sekitar 4 sampai 6 komponen, yang komponennya nggak usah lama-lama, kalau video belasan detik aja. Baru kita klik berikutnya, nanti langsung diberikan pilihan oleh si CapCut-nya. Jadi rajin-rajin aja dipilih satu-satu ya, kalau memang belum sesuai, jangan dipaksain pilih, karena template-nya banyak banget yang bisa dipilih. Ada sekitar 20-30 template. Nah, kayak gini ya. Recording in progress. Nah, sip. Nah, tinggal kitanya ini harus menyesuaikan layar yang dikasih. Ini kan layar untuk video TikTok ya. Video TikTok atau Reels-nya Facebook atau short videonya YouTube. Maka kalau bisa foto dan video yang kita kasih sesuai dengan layarnya. Kalau yang kita kasih berupa kotak kayak gini nih, maka dia akan kepotong gambarnya. Ini kan yang saya kasih kan gambar kotak nih, dia kepotong. Dia cuma tengah-tengahnya. Nah, ini juga ya, ini kan pas kan, memang videonya layarnya sebesar ini. Nah, begitu dia ke sini, karena gambar yang saya kasih adalah gambar persegi, maka dia kepotong juga kiri kanannya. Gitu. Jadi nggak bagus. Nah, kalau kita tahu nanti akan dikasih model memanjang potret begini, maka yang kita pilih foto dan atau videonya yang memanjang juga posisi potret atau berdiri ya. Nah, setelah kita fix, misalnya memilih ini, oke, memilih ini kita klik tengahnya, dia akan masuk, baru kita ekspor. Nah, setelah di ekspor, ada pilihan, kita pilih yang bawah, dia langsung ke TikTok. Nah, langsung kita keluar. Ya, gitu aja. Dia langsung sudah tersimpan di galerinya. Nah, seperti itu. Ya, gampang ya. Oke, saya nggak ulang lagi karena masih banyak yang harus didiskusiin. Yang berikutnya, setelah setelah AutoCAD, yang bisa kita manfaatkan baik hatinya CapCut adalah template. Di menu bawah sini, yang di bawah sini nih, ada yang gambar gunting edit, ada yang template, ada yang pustaka, ada yang saya gitu ya. Nah, teman-teman milihnya yang template. Ya. Yang template ini dipilih. Bedanya apa dengan AutoCAD? Kalau AutoCAD desainnya belum ada. Kita kasih komponen yang mau kita masukin. Fotonya berapa, videonya berapa. Setelah kita fix kasih berapa, nanti si CapCut-nya akan mendesain berdasarkan apa yang kita kasih. Ya, kalau template desainnya sudah ada, modelnya sudah ada. Nah, tinggal kita memasukkan atau memberikan komponen sesuai dengan slot yang ada. Nah, bukan slot ini ya, judi ya, tapi slot lubang yang ada. Contohnya, misalnya kita pilih yang motor ini ya. Nah, motor ini tuh punya slot-slot nih. Lihat ya, yang kotak-kotak ini punya slot. Kalau memang kita suka, kita coba gunakan template. Ada berapa slot nih? Nah, dia punya 7 slot. Untuk kita masukkan foto boleh, masukkan video boleh. Nah, kita asal masukin aja ya. Cuma belajar aja.
Kalau gini, kalau sudah kita isi semua, seperti yang bentar ya, ini masih ada yang nakal nih. Ayo jangan nakal ya, soundnya di off. Ya. Kita klik berikut. Oke ya. Sekali lagi, kita tidak peduli dengan suara. Ya, kita tidak peduli dengan suara atau musik ya. Itu bisa kita ganti belakangan. Yang penting kita sekarang orientasinya cocok atau nggak cocok dengan berarti namanya cocok atau nggak cocok dengan apa namanya pergantian ya transisi dari foto dan atau videonya ya. Kalau yang kita sudah suka langsung kita ekspor sama seperti tadi, pilih yang bawah ya yang ke TikTok supaya nggak ada tanda air CapCut-nya. Nah, langsung ke TikTok, abaikan, dia sudah ada di galeri kita ya. Semudah itu ya, artinya memanfaatkan template atau CapCut atau AutoCAD. Dipahami untuk template? Ada pertanyaan? Ini pertanyaannya di sini apa nih? Boleh Vi ya, AutoCAD terserah kita kasih produk ya Ustaz ya. Di AutoCAD bebas kita mau ngasih gambar atau video apapun, tapi jangan banyak-banyak karena nanti hasilnya cuma sekitar 15 sampai 30 detik aja. Kalau kalau apa namanya? Template terbatas. Kita cukup memberikan komponen sesuai dengan slot yang ada. Ya, tidak boleh, nggak bisa lebih. Ya, kurang bisa, tapi lebih nggak bisa. Sebaiknya dimanfaatkan maksimal, jadi diisi semua. Oke, sampai sini dipahami? Beres ya? Nggak perlu diulang ya? Ya. Karena prinsipnya kan sama dengan AutoCAD tadi. Cuma bedanya yang tadi belakangan kasihnya duluan, sekarang belakangan kasihnya. Oke, berikutnya kita masuk ke tadi itu bismillahnya ya, Al-Fatihahnya. Kita nih sudah baru masuk ke realnya. Bagaimana kreasi kita untuk mengkombinasikan antara 1 gambar, 2 video, 3 kalimat, 4 suara, 5 transisi. Ya, jadi CapCut itu menggabungkan beberapa hal. Apa aja tadi? Foto, video, lagu, teks, suara, ya, dan transisi seperti itu. Nah, ini adalah tampilan awal, jadi kita pilih yang gambar gunting ya, yang di bawah itu gambar gunting kita pilih. Nah, ini kan template tadi, ini pustaka itu yang sudah kita kerjakan, ini profil kita. Nah, ini adalah lembar kerjanya. Kita klik yang project baru. Nah, project baru sebelum kita memilih atau memasukkan komponen, kita kan boleh memilih foto atau video nih untuk masuk ke dalam CapCut lembar kerja. Nah, sebelum itu kita harus memutuskan dulu, ya. Kita harus memutuskan dulu. Kita mau ngirim hasil videonya ini nanti mau kemana? Mau ke TikTok atau mau ke short video YouTube atau mau ke video YouTube. Nah, bedanya apa tuh? Kalau ke TikTok atau short video YouTube, dia posisinya berdiri. Seperti tadi ya, dia posisinya berdiri atau potret. Tapi kalau kita mau masukkan nanti ke YouTube, video YouTube, dia posisinya mendatar. Nah, ini penting untuk kita pahami karena kalau kita masukkan video atau foto pertama kali posisinya berdiri, ya, maka rasio atau halaman kerja keseluruhan video adalah berdiri. Sebaliknya kalau foto atau video yang kita masukkan pertama kali mendatar atau landscape atau rebah, maka keseluruhan rasio dari video itu adalah rebah atau landscape. Gitu. Nah, jadi kita harus memutuskan dulu. Nah, lalu untuk melihat video atau foto ini berdiri atau rebah gimana? Kan kalau posisi gini kan semua persegi ya. Kita buka aja, kita klik yang tengah. Ya. Nah, ini kepotong nih, gitu kan? Potong. Akan kita klik yang ini, oh dia berdiri. Ya, dia berdiri posisinya.
Misalkan kita pilih yang ini, dia berdiri. Nah, ini yang rebah Hasil ya. Yang rebah itu ini kayaknya nih. Nah, ini rebah ya. Coba kita tes ya. Maksudnya kalau kita video pertama rebah, nah kalau sudah ini kita pasti, baru kita klik yang di ujung kanan atas itu, yang ada bola, kita klik. Nah, berarti kita sudah milih video ini, kita masukkan, kita tambahkan. Nah, ini video video semuanya nanti rasionya akan menjadi video rebah ya. Nah, lalu kalau kita masukkan video berikutnya berdiri gimana? Kalau kita masukkan yang berdiri, mana yang berdiri? Aduh, misalkan ini ya. Nah, kita masuk. Nah, jadi yang terjadi apa tuh? Yang terjadi adalah kanan kiri bagian video ini menjadi kosong. Ya, kanan dan kiri menjadi kosong. Oke, nah sebaliknya kalau yang kita masukkan pertama kali adalah yang berdiri, kemudian kita masukkan video berikutnya yang rebah, maka yang terjadi atas dan bawahnya video ini kosong gitu. Lihat ya, ini padahal si video ini berada di depan lembar kerja kita, tapi rasionya ngikutin video kita yang pertama kita kasih, ngikutin yang ini. Walaupun posisinya video ini di depan, dia ngikut rasio yang pertama kali kita kasih. Nah, jadi sebaiknya gimana? Sebaiknya kalau kita bikin video, memang kita samakan semua. Kalau yang kita kasih berdiri, maka seluruh foto atau video yang kita kasih posisinya berdiri. Kalau yang tadi kita kasih pertama kali adalah yang rebah, maka seluruh foto atau video yang kita kasih berikutnya juga yang rebah. Sip, sampai sini paham ya? Itu bagaimana memutuskan jenis hasil videonya. Begitu. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Apa nih? Pak, Ya, yang masuk proyek baru tadi di mana ya? gimana Bu? Yang tadi ada tulisan proyek tambah itu di mana ya adanya? Ini proyek baru. Iya, itu adanya di mana? Di Kok bisa masuk? ini kan tadi begini nih awalnya. Jadi pilih yang paling kiri Bu, yang di bawah yang gunting. Yang paling bawah Oh, kiri, kiri ujung bawah, ujung kiri bawah. Yang gambar oh, gunting, edit. oh iya iya. Ya, gitu ya. Baru kita masuk ke proyek baru. Nah, kita coba proyek baru yang ini dulu aja. Yang ini ya, yang gambarnya rebah dulu. Kita pengen nanti masuknya ke video YouTube ya. Sip. Setelah kita berhasil menambahkan video awal, maka tugas kita pertama adalah input video tambahan. Ya, input video tambahan. Misalnya kita pengen, bentar ya. Misalnya kita pengen menginput sebuah video, ya, kita misalnya di sini kita kasih nih videonya, mana yang lagi arbah ya. Zaman sekarang mencari video yang rebah itu nggak begitu gampang ya, karena orang pengennya yang gampang-gampang aja, jadi diri semua videonya. Ya anggaplah inilah, gitu ya. Jadi saya pengen nunjukin ini, pengen nunjukin si posisi-posisi ini bisa diubah-ubah ya. Misalnya saya ternyata pengen gambar si apa cowok baju ihrom ini pindah ke posisi satu. Jadi kan ini posisi satu sekarang. Ini posisi dua, ini posisi tiga. Jadi untuk memindahkannya gimana? Kita tekan lama, nah baru kita geser. Ya, ini ke posisi dua, ini ke posisi satu. Gitu ya. Nah, terus misalnya kita pengen menambahkan video atau foto di uh, posisi ketiga. Nah, kalau kita pengen menambahkan posisi ketiga, berarti kan posisi kedua nih. Nah, kita klik dulu di posisi kedua, baru kita tambahkan. Nah, kayak gini. Baru dia masuk ke posisi tiga. Jadi nggak perlu geser-geser lagi. Ya, kalau kita mau ke posisi terakhir, berarti kita klik yang di sininya, baru kita tambahkan. Ya, dipahami ya untuk proses menambahkan video ya, video atau foto bebas. Oke.
Nah, berikutnya kalau kita pengen menambahkan apa teks, nah di sini di bawah ini akan berubah menunya ya. Jadi kalau kita tidak ada yang dipilih sama seperti CapCut kemarin, sama seperti Canva kemarin, kalau kita tidak memilih apapun di lembar kerja, maka menunya ini berbeda dengan kalau kita memilih komponen di lembar kerja. Misalnya saya pilih yang gambar orang ini, klik, maka dia posisinya menunya itu berbeda. Begitu saya klik di sembarang tempat, nah dia posisi berbeda juga. Ya, jadi jangan bingung. Kok tadi ada teksnya, sekarang begini kok nggak ada teksnya? Dicari-cari teksnya nggak ketemu. Ternyata dia sedang memilih komponen di dalam lembar kerja. Pasti nggak ada teksnya. Gitu. Sip ya. Nah, sekarang kalau kita pengen menambahkan teks, langkah pertama, pastikan kita bebaskan pilihan dari komponen yang ada di lembar kerja. Caranya kita klik aja di bagian-bagian hitam. Ya, bagian-bagian hitam. Kita klik sembarang. Misalkan tadi di sini, kita klik sembarang tempat. Baru dia ada seperti ini. Baru kita tambahkan teks. Ya, tambahkan teks itu klik yang T. Baru klik yang A+. Baru kita bisa masukkan kata-katanya, dikata-katain ya. Berangkat, kok salah ya. Berangkat umroh sendiri. Ian, jangan gitu ya. Nah, sebelum kita mencentang atau menceklis, ini kita punya pilihan nih. Ya, punya pilihan desain teks yang sudah beranimasi, ya, yang sudah diwarnai, yang sudah beranimasi. Nah, ada yang pro, ada yang tidak pro. Ya, yang tidak pro berarti miliknya yang tidak ada bacaan pro, gitu ya. Misalkan ini saya pilih, dia langsung berubah tuh, ya, langsung berubah. Terus misalnya nih, gitu ya. Oke, nah untuk ubah jenis huruf, kita bisa pilih font. Nah, sebelah template ya, kita bisa pilih font. Nah, ini juga ada yang pro, ada yang enggak. Kebanyakan yang pro sih ya. Nah, seperti ini misalnya, dan lain-lainnya. Nah, ini untuk komik biasanya ya, funny cute ya. Jadi masing-masing huruf juga punya ciri khas untuk apa gitu ya. Berikutnya style. Style ini arahnya ke warna ya, ke warna huruf gitu. Ini kuning, merah, ini ada yang di kotak gitu ya, ada yang dalam kotak. Terus di sini juga bisa model campuran gitu ya. Ini bisa begini. Jadi kita bisa pilih di sini di dalamnya, kita juga bisa pilih di sininya. Ya, jadi masing-masing punya beda ya efeknya ya. Nah, selanjutnya kita bisa pilih efek ya. Yes. Nah, untuk menimbulkan kembali yang tadi pilihannya, nanti kita kembali ke sini aja deh. Ini harusnya ada yang ini. Sorry ya. Mana nih? Ini gayanya. Kok nggak ada gayanya? Hapus saja deh. Umroh sendiri. Umroh berangkat sendiri ya. Umroh berangkat sendiri. Kita ulang di sini, kalau yang efek nanti bisa kayak ini, kayak di Microsoft Word ya. Jadi ada model-model kayak gini. Bisa nggak digabungin? Bisa. Misalnya saya stylenya mau yang ini, ya. Terus efeknya mau yang ini. Nah, jadi ada berbeda. Kita combine aja sesuka-suka kita milih, gitu ya. Nah, kalau animasi ini yang pergerakan-pergerakan. Ya, jadi nggak bosen gitu, cuman diem aja gitu kan. Gitu. Jadi lebih menarik lah untuk CapCut-nya. Kalau gelembung lebih ke arah pembuatan komik dan lain-lainnya, misalkan kita pilih gini, jadi dia berubah. Ya. Nah, seperti itu untuk yang teks. Sama ya, sama seperti gambar dan video tadi, dia bisa digeser-geser, bisa ke sini. Misalnya kita pengen dia mulai ada tulisan di posisi kedua, kita tekan, kita geser. Ya, kita geser dan selanjutnya. Oke, itu. Nah, lanjut kita pengen selain menambahkan teks, kita pengen menambahkan suara ya. Pengen menambahkan suara,
Ini saya kecilin dulu. Oh iya, saya lupa. Kalau kita pengen ngubah-ubah si teksnya bisa digedein ya, diginiin ya. Jadi kita ada 4 pilihan nih, 4 sudut. Kalau sudut pertama yang ada kotak 2 ini untuk pengcopy. Nah, dia jadi 2 tuh. Gitu ya. Kita copy lagi, dia jadi 2 lagi gitu ya. Sip. Kalau yang kiri atas itu untuk menghilangkan. Nah, kalau yang pulpen untuk mengedit. Kalau yang kanan bawah itu untuk membesarkan seperti ini. Ya, digoyang-goyang seperti ini. Nah, tangannya mesti lincah ya. Jadi mesti halus. Kapan kita memilih, kapan kita menekan. Itu selalu diinformasikan di Canva juga sama. Oke, ini baru teks. Nah, kita sekarang coba ke audio atau suara. Ya, kita mundur ke menu utama. Ya, menu utama ini ada audio, ada teks, ada overlay, ada efek, dan lain-lain gitu ya. Nah, kita masuk ke audio. Nah, tuh teksnya hilang gitu kan. Gimana untuk mengedit teks lagi kalau posisi begini ya? Kita tinggal klik lagi T-nya. Nah, dia ada lagi gitu ya. Sip. Lanjut, kita masuk ke suara, kita klik audio yang seperti not balok ini. Nah, untuk memasukkan audio atau suara ini pun berbagai macam cara ya. Yang pertama, kita klik lagi suara. Nah, di sini sudah ada berbagai macam lagu ya yang ditawarkan di sini. Kita bisa cek satu persatu yang sesuai dengan yang kita mau. Berikutnya, kita juga bisa milih yang di atas ini nih, yang kotak-kotak ini kategori. Kalau kita klik, dia punya lagi masing-masing pilihannya. Banyak banget. Kalau kita pilih yang ini juga sama, dia punya juga banyak gitu ya. Nah, itu uh, salah satu cara yang pertama gitu ya. Kalau kita pengen tahu lagu seperti apa, kita klik aja di sini, bukan tambah ya, tapi diklik di sininya di judulnya. Begitu. Ya, kalau memang sesuai, baru tinggal kita tambah, masuk dia ke sini. Ya, kalau untuk menghapus, kita klik audionya, kita pilih hapus di menu bawah ya. Gitu. Nah, cara kedua, selain kita memilih dari yang ditawarkan oleh CapCut, adalah kita mencari sendiri. Nah, mencari sendiri kita tulis di sini. Ya, di pencarian, kalau untuk yang berkaitan dengan umroh misalnya ya, saya biasanya pakai atau Islami ya. Islam instrumen atau instrumen Islami gitu. Ya, saya biasa pakai ini. Nah, nanti bisa bisa memilih juga ya. Atau yang seperti ini. Ya, kalau sudah fix, baru kita masukkan ininya, apa namanya, suaranya. Ya, itu 2 cara. Untuk 2 cara ini paham ya, gampang kan, sama seperti biasa. Baru kita masuk cara ketiga. Cara ketiga itu apa? Cara ketiga adalah dari sini dari audio. Nah, kita pakai suara sendiri. Ya, kita pakai suara sendiri. Jadi pas kita pilih ini audio, kita jangan klik yang suara, tapi kita geser ke kanan. Nah, ketemu tuh ada rekam atau record. Ya, ini kita klik. Begitu kita klik ini nih, yang mic biru, itu tandanya nanti ada hitung mundur 3, 2, 1. Begitu 1, langsung bicara. Nah, 3, 2, 1. Tes 1, 2, 3, pelatihan CapCut sesi kedua. Gitu ya. Lalu dicentang. Oke, nanti dia ada deh. Mana dia? Nggak ada. Oh, iya. Oke gitu ya, ini kadang suka error nih. Jadi rekam ini adalah untuk suara kita masuk ke dalam. Ya, itu cara ketiga. Cara keempat, kita mendapatkan lagu dari luar CapCut. Ya, kita mendapatkan lagu dari luar CapCut. Misal nih, kita ketemu lagu yang bagus di YouTube gitu ya, atau dimanapun lah. Nah, kita nggak pengen videonya, tapi kita cuma pengen suaranya aja atau musiknya aja gitu ya. Misalkan ada ceramah, ceramah Ustadz Hadi Hidayat misalnya, kan suka ada potongan-potongan tuh ya, berapa detik, 30 detik. Nah, kita bisa ambil. Caranya gimana? Kita ke YouTube. Ya, kita ke YouTube. Kita pengen
bukan Adi Hidayat ya. Kalau terkait umroh itu siapa ya? Bahasa lama ya, bahasa lama, tentang umroh. Ini terkenal banget nih kalau hitungan bahasa lama tentang umroh. Oh, nggak ada ya. Nah, ini ya. Umroh dulu atau nabung dulu ini terkenal banget nih. Nah, caranya adalah oh, nggak ada suaranya ternyata ya. Kirain suaranya. Apakah boleh ibadah umroh? Nah, gini ya. Jadi kita rekam dulu. Oh, nggak bisa ngerekam. Saya lagi pakai ini, pakai rekam layar. Maaf ya. Intinya kita ngerekam dulu, rekam layar. Ini lagi share screen, jadi nggak bisa rekam layar. Kita rekam layar apa yang diucapkan oleh si penceramah. Dapat video dengan suara kan. Nah, baru kita masuk ke CapCut lagi. Nah, kita pilih yang ekstrak. Ya, kita pilih yang ekstrak. Ini ekstrak. Kita pilih video yang tadi. Ya, kita pilih video yang tadi. Anggaplah saya pilih yang ini ya, yang ada suaranya nih. Nah, gitu. Saya setel. Hasil tabung yang kita Gitu ya. buka Jadi, ya. videonya nggak ikut, cuman suaranya aja. Karena memang kita butuh suaranya. Begitu juga dengan yang ceramah tadi. Karena kita cuman butuh suaranya aja. Jadi, ya udah, cuman suaranya aja. Gitu. Sip, sampai sini dipahami? Jadi ada 4 ya cara input audio. Pertama dari yang template sudah ada, kedua dari pencarian, ketiga dari suara kita, keempat dari ekstraknya, dari ekstrak atau pemisahan lagu dari sebuah video. Sampai sini ada pertanyaan? Itu tadi Pak Ustadz, yang masukin suara tadi gimana? Yang terakhir? Yang masukin yang ekstrak. Iya ya. Nah, ini saya hapus dulu ya. Jadi Oh, ini pakai menu yang awal ya. ekstrak itu. Ya, menu awal ini audio. Nah, kita jangan klik suara ya. Jangan, kita geser ke kanan. Tet. Nah, ini ada ada ekstrak. Tet, pilih video yang ada suaranya untuk kita ambil suaranya doang gitu. Ya, misalnya ini kita ekstrak dan tambah audio. Nah, jadi suaranya aja yang masuk nih, videonya nggak masuk. Ustadz, Sip? Ustaz, Hasil tabung. Ya, Om, kalau misalnya apa namanya itu yang penjernih suara kayak gitu itu gimana sih? Buat apa sih itu? penjernih suara itu untuk yang pro ya. Jadi itu bisa dipakai di video utama atau juga dipakai di audio ya. Misalkan ada video nih, Tabungnya sudah selesai ya. suara nih. Nah, ini bisa dipakai. Artinya bisa diaplikasikan ya. Kita ke kanan terus, nah ini ada kurangi kebisingan. Ya, kurangi kebisingan ini hanya untuk pro. Jadi kita klik, kita aktifkan. Alhamdulillah. Daftar umroh. Nah, kalau di sini juga sama. Misalkan ini film, kita ambil film apa gitu kan. Nanti kita pakai ini. Ini contohnya nih pakai video saya deh. Saya punya video yang ngajar ya. Saya punya video ngajar ini ya. من حيث لا يحتسب. Bukan ya. Ada Nah, sebuah ini kan bilangan gitu ya. Bilangan dengan angka itu nah beda sama ya. ini sepi Bilangan juga. itu bisa Oke gitu ya. Nanti cari video nih, misalkan kita lagi di luar ruangan nih. Nah, itu videonya itu suaranya itu bisa dijernihkan gitu. Kita pilih videonya. Nah, kita pakai yang tadi, yang kanan ya. Mana tadi? Yang kanannya. Nih, kurangi kebisingan. Ini karena foto jadi nggak ada ya. Kalau video itu ada. Kita pilih videonya, kita paling kanan, nah ini kurangi kebisingan. Gitu. Sama audio juga gitu. Kita klik audionya, kita kurangi kebisingan. Nah, kemarin ada pertanyaan gini, yang waktu saya bikin videonya Ustadz Rohani ya, kalau salah ya. Nah, itu Ustadz Rohani itu mana ya videonya ya? Saya nggak apa-apa ya, izin nih walaupun nggak ada orangnya. Ustadz Rohani izin buka Japrian ya, buka Japrian. Di sini bukan ya? Waktu Ustadz Rohani apa? Umroh Lailatul Qadar ya, kan beliau kan
sering ngirim video ke saya tuh buat di apa? Nah, ini nih contohnya. Kan berisik banget nih ya. Berisik banget. Nah, ini nih. Ini berisik banget nih. Tapi begitu dipakai kebisingan dia langsung meredap gitu. Ya, nanti gimana hasilnya? Lihat hasil video saya yang udah saya bikin tuh. Langsung redup. Nah, berikutnya misalnya kita pengen suaranya itu kayak ada efek. Kemarin tuh ada di grup ada nanya, kok suaranya bisa kayak di goa ya, di ruangan. Nah, itu pakai efek namanya. Jadi, misalkan ini, ya suaranya ini kita geser dikit. Aduh, kita geser dikit ke sini nih. Nih, efek audio. Sekarang kita setel dulu ya. Iya, Pajak pas 12 Kita hari. tambahkan efek audio. Nah, ini bisa lagi beda nih. Hasil tabung yang kita buka ya. Hasil tabung yang kita buka ya. Let's 1.500.000 bisa buat yang ada di goa seperti itu. Nanti bisa di ini ya, bisa di dikulik yang sukanya yang mana, yang cocok yang mana. Itu banyak banget. Jadi efek audio untuk memberi efek pada suaranya. Kalau yang kurang kebisingan untuk mengurangi kebisingan yang ada di sekitar kita. Walaupun tidak maksimal ya. Maksimalnya gimana? Intinya kalau kita pengen bikin video, pastikan suara di sekitar nggak terlalu rame. Itu udah usaha pertama tuh. Nah, usaha kedua, kita beli alat. Beli alat apa tuh yang mic ya. Mereknya saya lupa namanya tuh. Itu banyak kok alat yang bagus yang bisa meredam suara kurang lebih 180 sampai 250 ribu gitu. Itu saya pakai kalau lagi interview manasik, itu saya pakai. Gitu. Sip, ada pertanyaan lagi? Ada? Nggak ada? Beres? Oke, kalau beres kita lanjut ya. Om, Jadi bentar belum. Om, mau tanya dulu Om, bentar aja. Itu nanti kan di CapCut itu kan banyak banget apa namanya tuh icon-iconnya kan, fungsi-fungsinya gitu. Ntar dikasih tahu nggak? Karena kalau saya kan sebenarnya kan otodidak tuh, jadi nggak semuanya paham sama fungsi-fungsi yang lainnya gitu. Nanti sama kamu di dikasih tahu juga kan ya? Dikasih tahu, ini lagi dikasih tahu. Ya maksudnya dibukain semua kan ya? Karena kadang saya Buka, suka nggak buka, buka. dibukain. Buka. Oke, siap, siap. Nah, Siap, jadi mantap. sekarang kita lagi membahas input ya, inputisasinya dulu. Pertama tadi input gambar, input video, input di lapisan mana, di posisi mana itu gambar. Terus kita input teks gitu kan, input teks, editing teksnya ada apa aja, beres. Nah sekarang input audio kan, input audio itu ada 4 cara. Yang template, yang mencari, yang rekam suara kita, atau ekstrak gitu ya. Jadi kita sekarang masih terkait dengan inputisasi dulu, belum terlalu yang mana-mana. Sip. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Beres ya? Oke. Nah, teks udah, audio udah. Apalagi yang dibutuhkan? Yang kita butuhkan yaitu pelapis. Nah, kan kalau kita punya usaha kan kita pengen kalau kita buat video kan ada logo ya, logo usaha kita kan di video itu kan supaya nggak bisa diambil orang gitu kan. Kalau sesama usaha kita mungkin nggak apa-apa, tapi kalau di luar usaha kita mencegah itu terjadi. Nah, itu perlu kita kasih pelapis atau watermark ya. Kita kembali ke bawah, kasihnya namanya overlay ya. Namanya overlay. Apa tuh? Oke, ini kita klik. Nah, terus kita tambahkan overlay. Nah, overlay ini sama, bisa berbentuk video, bisa berbentuk foto. Ya, bisa berbentuk video, bisa berbentuk foto. Nah, kalau foto, nah kita berarti harus cari dulu nih. Bentar, saya keluar dulu. Nah, ini ya ulang ya. Kalau kita pengen mencari foto, berbentuk foto, logonya, maka kita cari dulu si logonya. Misalnya kita cari yang ini ya. Nah, misalkan inilah. Nah, ini dia jadi pelapis. Dia bukan nambah foto ya. Kalau nambah foto itu pakainya yang plus. Saya ulang. Kalau kita mau menambah foto, kita pakai plus. Foto atau video kita pakai plus ini.
Tapi kalau kita mau menambah lapisan, maka kita pakai overlay. Ya, berbeda ya. Oke, kita ulang, kita kasih gini. Nah, ini kita bisa mainkan dua jari. Dua jari untuk membesar dan mengecilkan. Kayak gini. Nah, ini yang perlu halusan tangan ya. Gitu. Baru kita geser. Gesernya terserah di mana. Sip? Dipahami ya? Nah, terus bisa nggak overlay-nya berbentuk video? Bisa. Kita mana bentuk video ya? Nah, video kita ini. Nah, sama ya kayak gitu. Nah, bentuk video-video ini biasanya nanti kita buat ngakalin tadi yang kasus pertama. Misalnya kan video kita rebah, video berikutnya apa berdiri kan kiri kanannya kiri kanan atas bawahnya kosong ya, maka kita isi dengan yang video rebah juga tapi berupa pelapis. Nanti kita praktekin. Kalau praktekin itu biasanya kalau nggak salah di kelas tambahan ya, nggak sekarang. Yang penting sekarang adalah untuk overlay-nya aja, menambah logonya aja. Sip. Nah, logo ini nanti bisa diperpanjang dan bisa diperpendek. Gitu. Gampang ya overlay, gitu aja. Dipahami? Paham ya? Ada pertanyaan? Itu logonya dari mana ya, Pak? Ini Memang udah ada. logonya, udah ada. Kan di galeri kita. Oh, Galeri kita. gitu. Jadi kalau kita logo usahanya Samira, berarti ya cari yang logo Samira. Cari aja di mana. Makanya kelemahannya nggak tahu kalau di Android ya, kelemahannya iPhone itu nggak bisa ini ya, mesti dirunutin sampai bawah-bawah itu gitu. Nah kayak gini nih baru ketemu gitu. Nah, kita kecilin, kita geser gitu. Sip. Kalau itu gambar yang apa namanya karikatur itu dia memang udah berbentuk begitu atau dibuat Dibuat sendiri? dibuat Oh, nanti kita belajar gitu. cara buatnya di hari ke-6. Oh, 6 ya. Hari ke-6 Ustaz, logo yang bisa AI. menghilangkan background di belakang tuh kayak mana tuh kalau di Capcut? Kan kalau di Canva bisa tekan itu kan? Oh ini apa backgroundnya ya itu ini Bu apa namanya sama juga itu untuk yang pro ya. Ya, tekan apa yang pro? Untuk yang pro jadi kita pilih nih gambarnya sama ya, gambarnya itu harus jelas ya, posisinya harus jelas. Atau kalau ini bisa nggak ya, ini kita pilih dulu gambarnya. Nah kita pilih yang ini, hapus latar belakang ya, hapus latar belakang. Nah hilang gitu. Sip. Lalu kita simpan Tapi nanya, ya. Sok. itu yang tempat saya di capcutnya itu untuk di deretan apa itu gambar gunting itu untuk overlaynya kok nggak ada ya? Tulisan overlaynya nggak ada ya? Pasti ada Bu kalau overlay itu. Jadi kita bebaskan dulu ya, kita bebaskan di apa klik dari paket neng di klik yang hitam-hitam ya. Jadi sampai menunya begini. Kalau nggak ada, biasanya kita gara-gara lagi mengklik komponen di lambar kerja. Jadi, maka di sini nggak ada. Gitu. Dicek ya Bu ya. Kalau dia bebas pilih dari komponen, dia pasti ada di sininya. Nggak mungkin nggak ada. Beres? Ada lagi? Oke, saya coba. Kalau sudah, kita praktek. Ya, kita praktek langsung berarti 4 ya. Masukkan foto dan video, masukkan teks apa aja, masukkan suara apa aja, bebas pilih salah satu ya dari 4 cara, terus masukkan overlay. Gitu. Sip. Saya kasih waktu sekitar 10 menit untuk melakukan itu. Saya ulang, masukkan foto atau video, boleh kedua-duanya, terus masukkan teks apa aja, masukkan audio apa aja, boleh salah satu dari 4 cara, baru masukkan overlay. Bisa dimulai ya. Saya stop dulu nih rekamannya. Sip. Nah, tadi kita sudah belajar mempelajari inputisasinya ya, bagaimana menginput teks, suara, video, foto, overlay gitu kan. Nah, sekarang kita belajar untuk mengeditnya. Yang edit pertama adalah teks dulu ya.
Apa aja sih yang bisa diedit di teks? Nah, untuk mengedit teksnya, maka kita harus pilih teks yang mau kita edit gitu. Ya, ini kita pilih dulu nih. Nah, baru kita bisa edit. Tadi kita editnya bisa copy ya, bisa hapus, bisa edit tulisannya, bisa memperbesar ininya gitu ya. Dengan yang di kotak itu. Ada di 4 sudut ini masing-masing punya fungsi. Nah, berikutnya yang kita bisa lakukan adalah memperpanjang teks. Nah, seperti Pak Nasir tadi, kalau memang ini adalah alamat landing page dan kita mau alamat landing page itu terus ada di sepanjang video atau foto, maka kita perpanjang ininya. Untuk memperpanjang, kita kita tekan yang pinggiran teks ini ya, sampai ini bisa digoyangin, langsung kita geser ke sini. Gitu. Nah, sampai sebatas ini. Ya, sebatas dari foto atau video kita. Sip. Nah, jadi nanti bisa jalan sendiri terus sampai sini. Oke. Dulu CapCut ada menu perpanjang sampai akhir video, tapi sekarang udah nggak ada, nggak tahu kenapa. Berikutnya adalah kita pengen memperpendek sekarang. Memperpendek dan memotong. Ya. Jadi sama, kita pilih dulu kata-katanya ini, teksnya. Jadi memendekkan itu ada 3 model, ya. Memendekkan dari kiri, memendekkan dari kanan, memendekkan di tengah-tengah. Ya, kalau kita mau memendekkan dari kiri, maka yang belah kirinya nih, kotak kirinya kita tekan, kita geser. Nah, ini memendekkan dari kiri. Kita pengen. Nah, kita kalau mau dari kiri, ini ya, pencet ya. Nah, sebaliknya kalau kita mau dari kanan, ini kita tekan, ini kita geser. Gitu ya. Sip. Nah, pertanyaannya yang sering adalah, kalau kita pengen tengah-tengahnya yang kita potong gitu. Misalnya kita pengen motong dari detik ke-6 ya, sampai detik ke-10. Ini sama aja kayak motong bahan gitu ya. Ada detik ke-6 di sini. Kita bagi ya namanya. Ya, kita bagi nih. Ada di menu bawah. Kita bagi, kita klik, nah, ini udah kita bagi. Ya. Terus di detik ke-10 di sini kita bagi lagi. Nah, dia sudah ada 3 bagian ya. Ada bagian 1, bagian 2, bagian 3. Gitu. Nah, berarti kan yang kita tidak butuhkan yang ke tengah ya. Berarti ini akan kita hapus. Nah, kita klik aja, kita pilih yang hapus di sini bawah. Jebret. Hilang. Ya, jadi nanti si teks itu 1.500 ada di sini, terus dia ada lagi di sini. Gitu. Dipahami ya? Untuk model memotong atau memendekkan. Nah, kejadiannya konsepnya sama. Kalau lagu juga begitu. Nah, lagu sama ya, kita ke menu awal dulu, kita klik lagunya. Ini kalau mau kepanjangan lagunya seperti ini kan, kepanjangan lagunya nih. Videonya foto udah selesai sampai di sini, lagunya masih lanjut. Nah, berarti kita harus potong di sini. Ya. Kita pilih lagunya, kita potong di sini, boleh, kita hapus, itu bisa. Atau kita pendekkan dari sini, ya, kita pendekin dari sini, gitu. Ini juga bisa. Mau cara memotong boleh, mau cara mendekin tadi boleh, ya, bebas-bebas aja. Biasanya kalau misalkan saya di sini videonya panjang gitu kan, saya cuma butuh di sini nih, sampai sini, udah ini saya pakai metode potong. Tapi kalau memang saya di sini, nah ini boleh potong, boleh geser seperti ini. Ya. Sip. Oke, nah kalau untuk audio, dia yang perlu diperhatikan. Audio ini kalau kita setel nih, diperhatikan baik-baik nih. Nah, gitu. Jadi yang terjadi apa? Dia lagi jangan ini gak enak banget ya musiknya ya. Lanjut deh. Anggaplah ini ya. Anggap agak ini gini. Nah, misalnya sampai sini kan. Nah, sampai sini. Kita nggak butuh sisanya, kita bagi, kita hapus. Kalau kita setel, nah gitu ya. Jadi dia tuh ngerem tiba-tiba gitu. Nah, supaya dia nggak ngerem tiba-tiba, nah
Nah, lagi jalan tiba-tiba ngerem gitu, pakem banget, itu kan kurang bagus. Nah, kita pakai Pudar. metode mudarkan. Nah, jadi ini kita pilih dulu. Di bawah sini ada menu pudar. Wah, ini pudar, kita klik. Pudar itu ada Pudar keluar. pudar masuk dan pudar keluar. Pudar masuk, ini di sini. Ini kita potong dulu deh. Ini kan dia mulai dari sini ya. Nah, baru bersuara ini, jadi nggak perlu yang kosongnya ini. Kita potong dulu. Ini kita nggak perlu kan. Ini kita tekan, kita geser. Gitu ya. Kita tekan, kita geser. Nah, gitu. Sama, ini pudar masuk kita awali di sini. Terus pudar keluar di sini kita begini. Jadi nanti begitu dia main, pudar masuk mengakibatkan dari 0 volumenya ya, dari 0 dari tidak bersuara sampai ke volume yang kita pengen. Sebaliknya kalau keluar, pudar keluar dari volume yang ada menjadi 0, tapi lembut ya mundurnya. Misalkan ini. Nah gitu, jadi dia turunnya perlahan gitu, nggak langsung tek, nggak berhenti. Ya, jadi itu yang perlu diperhatikan untuk audio. Kalau kita lupa, jadi jelek seperti itu. Pak, mau Oke. tanya itu Ya. bisa keluar hapusnya di mana, Pak? Oh, nggak ada saya. Gimana Bu? Keluar hapusnya itu di mana ya? Yang Dipilih paling bawah. komponennya Bu. Kalau ini tidak ada komponen yang kita pilih, di sini memang nggak ada. Ya, begitu kita pilih, set, baru ada tuh menu hapusnya. Komponennya yang sebelah mana, Pak? Ya ini, kita mau hapus yang mana? Mau hapus lagu, ya kita klik lagunya. Oh, hapus video, kita klik videonya. Jadi begitu kita klik aja, maka di sini berubah nih menunya, yang di bawah. Kelihatan ya? Jadi kalau kita bebaskan, maka yang bawah tidak ada menu hapus. Begitu kita klik komponen yang kita mau edit, baru ada menu hapus. Gitu. Bukan yang Sip? itu ya, bukan musiknya yang diklik ya, bukan ya? Pas keluar hapus, enggak. Komponennya. Boleh, iya boleh. Boleh. Jadi misalkan nih, gambar yang mau saya hapus ya, saya klik. Kalau saya pengen menghapus musiknya, saya pilih musiknya, di bawah juga ada menu hapus. Gitu. Ya, pokoknya begitu kita klik komponen, maka Ya, soalnya saya musiknya panjang banget. kita tarik ini panjang nih, Bu. Ini kan panjang tadi nih. Ya. Nah, kayak gini kan, panjang kan. Maka ini sampai sini, kita pilih nih musiknya, dok, gitu kan. Bagi, ini kita bagi. Nah, jadi tuh, jadi bagian sini, di bagian sini. Kan kita nggak perlu yang kanan, kita hapus. Nah, gitu. Sip? Beres ya? Ya, saya coba. Oke. Nah, berikutnya teks udah, audio udah. Berikutnya adalah overlay. Sama overlay juga gitu ya. Nah, jadi kalau tadi kita begini, kita nggak ketemu mana nih overlay-nya nih. Padahal tuh ada gitu kan, tapi nggak kelihatan. Kita klik dulu overlay-nya, yang di bawah sini, menu bawah. Nah, baru dia timbul overlay-nya. Baru kita klik, ya, baru kita geser. Kalau kita mau logo itu berada di sepanjang-panjang, ya, sepanjang-panjang. Sip. Nah, misalnya gini, kasusnya di awal video, saya mau si overlay ini ada di tengah-tengah. Ya, si overlay-nya ini ada di tengah-tengah. Terus setelah di sini, saya mau si overlay itu langsung pindah posisinya begini. Gitu. Nah, ini kita bisa modif ya. Modifnya gimana? Nah, awalnya gini. Kan kita semua nih, dari awal sampai akhir begini. Nah, kita pengen begitu sampai sini, dia langsung ke posisi tadi ya, yang kecil. Udah, ini kita potong aja. Kita potong, baru kita kesiniin. Gitu. Jadilah dia jalan. Dia langsung pindah ke atas. Dipahami? Beres? Beres, Tad. Aman. Nah, terus nanti kalau biasanya kalau kita CapCut itu suka nongol ini nih di belakangnya nih. Ini saya hapus dulu deh. Apa nih? Ya. Nah, jadi ini suka nongol nih CapCut, ada CapCut ya.
Nah, ini perlu dipotong ya Bapak Ibu ya. Jadi dipilih aja gambarnya terus dipotong. Nah, jadi dia nggak ada. Hampir selalu begitu untuk CapCut-nya. Udah, kalau gitu yang penting lagi kita masuk ke teks lagi. Nah, teks ini kalau kita geser begini ya. Nah, teks ini bisa kita ubah menjadi ucapan. Nah, jadi tadi kan kita audio itu ada 4 ya. Dari template, dari pencarian, dari suara sendiri, dan dari ekstrak. Nah, ini satu lagi sebenarnya ada audio, yaitu audio yang berasal dari teks. Ya, jadi kita pilih audionya, lalu kita pilih yang teks ke ucapan. Ya, teks ke ucapan. Nah, di sini banyak banget pilihan. Kita pilih yang bahasa Indonesia. Nah, ini juga banyak pilihan ya. Yang nggak pro adalah yang mana? Ah, ini doang ya, yang cewek aja nih, yang suara wanita. Umroh berangkat sendiri. Nah, gitu. Ya, jadi cuman satu aja pilihan kalau nggak pro. Kalau dia pro, dia banyak banget pilihan suaranya. Misalnya Umroh berangkat biasanya sendiri. saya kalau untuk acara manasik tuh dari Jakarta gitu ya. Waktu saya bikin untuk tim Sapwa itu manasiknya saya pakai suara Dharma. Nah, ini Umroh tuh berangkat ya, sendiri. langsung dari Jakarta, tanggal bla 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 bla, manasik umroh 600 peserta, itu pakai suara Dharma kalau saya. Gitu. Sip. Jadi ada kelima ya, berarti menempatkan audio ya dari tambahan, yaitu dari teks yang merupakan ucapan. Nah, sebaliknya kalau memang ada kata-kata, ada suara, kita pengen ubah menjadi kata-kata, bisa nggak? Bisa ya. Misalnya kita yang tadi kita pakai video yang ini ya. Hasil tabung yang kita buka ya. Kita pengen merubah menjadi ada ininya apa? Ada kata-katanya. Berarti kita pencet ini. Nah, kita pilih yang kita klik teksnya, kita pilih keterangan otomatis. Ya, kita pilih keterangan otomatis. Nah, baru di sini ada berbagai macam pilihan ya tulisannya. Jangan kita pilih yang ini, lalu hasilkan. Ini hanya untuk yang pro ya. Kalau nggak salah yang nggak pro itu cuma dikasih kesempatan sekali apa 3 kali gitu. Itu nggak bisa lagi. Ya, nggak bisa ya. Ini kayaknya gara-gara saya share screen jadi nggak bisa ya. Tapi nanti teman-teman bisa coba sendiri di video masing-masing, itu pasti bisa ya pakai keterangan otomatis atau subtitle. Nah, jadi yang tadi udah dari teks ke suara, sekarang dari suara ke teks. Gitu. Udah, sampai sini ada pertanyaan? Ada? Ustaz, cara hapus capcuk yang terakhir tadi. Tinggal diklik aja Bu, kayak gini. Anggaplah ini terakhir ya. Bisa klik, hapus. Nah, kan tadi begini nih. Ini saya klik, saya hapus. Begitu. Klik dihapusnya ya? Saya klik dulu videonya, yang ekornya, saya hapus. Cet, gitu. Sip. Oke. Nah, selanjutnya apa lagi yang bisa kita pelajari? Ada yang namanya apa? Efek. Ya, saya pengen si video ini nih begitu timbul tuh nggak langsung begini, tapi saya pengen kasih efek dikit gitu. Ya, begitu kita di sini nih tanpa ngeklik videonya ya, saya kasih efek. Nah, ini ada efek video. Nah, jadi kan ada banyak ya. Ini ada pembukaan dan penutupan. Jadi kita pengen begitu awal keluar dia agak ngebayang gitu. Umroh berangkat sendiri. Nah, jadi tapi saya pengen dia agak lama. Ya, saya pengen agak lama. Kecepatannya saya kurangin. Jadi Umroh berangkat sendiri. Saya kelihatan. Nah, tadinya langsung begini. Umroh berangkat. Sekarang menjadi begini. Umroh berangkat Banyak sendiri. banget ini. Silakan dicoba-coba. Nah, kalau di penutupan
biasanya saya pakai di penutupan ya. Saya taruh di sini, saya kasih efek video. Nah, saya kasih yang ini, yang bulat nutup. Begitu. Ya, ini jangan yang ini deh. Ini kepotong ya. Nah, gini. Saya kasih ke sini efek video yang menutup. Terus kan ini musik kepanjangan ya. Musik kepanjangan, kita potong di sini. Klik musiknya, bagi, hapus. Terus ini kan ada merah dan kuning ya, berarti itu overlay dan teks. Kita klik teksnya baru kelihatan. Kita bagi, hapus. Baru kita ke overlay. Overlay baru kelihatan. Bagi, hapus. Baru semuanya selesai. Ya, baik begitu kita share. Pesawat Saudi Air dan Lion Premium. Lebih cakep gitu. Oh, ternyata musiknya berubah dadakan. Nah, berarti kan harus kita pudarkan lagi ya. Kita klik musiknya, kita klik pudar, kita masuk ke pudar. Kita tes lagi. Umroh berangkat. Nah, sudah sesuai. Videonya kelar, musiknya kelar. Gitu. Ada pertanyaan? Ada? Udah menjelang pembagian PR nih soalnya. Makin banyak PR itu. Gitu. Oh, tugas sudah dikirim ya. Ada lagi yang kirim tugas apa? Ustaz mau tanya, yang di video tadi itu kan ada tulisan yang di bawah itu Ustaz. Ada kan? Ya? Coba Ustaz kembali lagi videonya tadi. Nah, yang dari awal Ustaz. Nah, ini ada tulisannya sahabat keluarga Anda itu gimana ngasihkannya Ustaz? Naruhnya. Nah, ini ya. Ini ceritanya kan video yang saya dapetin dari orang, Bu. Tapi ini ada ininya, ada apa tuh namanya? Ada desainnya sendiri. Itu overlay. Jadi tuh ini video boleh editan orang, dikasih overlay itu gitu. Dikasih overlay logo pesawat itu. Ya, ini ada kayak sudah ada tulisannya kan Ustadz, kayak ada logo-logo pesawat, terus ada mobil, saya kira. Ada. Nanti saya kasih deh. Nanti saya kasih. Oh. Terus kalau menghapus overlay itu, line watermark itu bagaimana Ustadz? Misalnya kita dapat video nih dari teman, yang kayak Ustadz itu. Habis itu kita mau hapus namanya itu bagaimana? Pertama, kita harus cari tahu dulu pembuatnya. Ya, kita harus cari tahu dulu pembuatnya. Sebisa mungkin ketemu dengan pembuatnya, terus izin. Mas, boleh gitu. boleh ditiban nggak? Soalnya kan orang udah capek ngedit ya. Apalagi kalau bagus, kalau kita ngajin kayaknya kurang sopan. Itu satu. Kalau memang dia sudah dari awal sudah, nih halal, diedit silakan. Nah, itu boleh. Tapi kalau memang dia belum ada seperti itu, kita boleh dapat. Coba cari tahu dulu yang bikin siapa. Ya, satu ya, kalau memang nggak ketemu ya sudahlah. Doain aja. Nah, berikutnya ada kemarin kasus begini, bukan kasus. Kan video saya nih. Mana video saya ini ya? Nah, bukan. Video saya tuh yang ini ya. Ini bukan. Nah, Hasil tabung yang. Nah, ini kan di bawahnya ada nih. Di bawahnya kan ada ginian ya. Iya. Hasil tabung yang kita buka ya. Gitu, ada namanya. Saya sudah mempersilahkan nih kalau mau ditiban untuk diganti nama. Gitu. Kalau dihapus nggak bisa, karena ini ada di videonya, nggak bisa dihapus. Nah, kalau mau nibannya gimana? Jadi kita kembali ke overlay. Ya, kita ke overlay. Kemarin kalau nggak salah Tevira udah niban ya, tapi niban langsung di huruf, jadi nggak kebaca. Kita ke overlay. Nah, kita pakai yang pustaka. Ada ya, pustaka. Kita pakai pustaka, kita pakai yang ini nih, yang gelap nih. Nah, gitu. Baru kita turunin. Nah, gitu. Nah, jadi lebih 1.500.000. Nah, ini mah masih berwarna-warni. Intinya gitu ya. Jadi kita ke overlay, kita ke pustaka, pilih yang hitam murni. Nah, gini hitam murni nih. Hitam murni, kita giniin, tuh kan? Potong. Kita giniin. Kan udah hitam ya. Baru kita kasih kata-kata si kita itu. Kita-kitanya gitu. Di kata-katain gitu.
gini ya. Ya. Sip. Nanti tinggal Ya kita Ustaz. Tapi Oke, yang kadang lain? ada saya lihat di Ustaz, kadang membayang-bayang itu Ustaz. Ada Bayang-bayang itu aplikasinya ya. bayang-bayang itu maksudnya? Kita hapus, ada aplikasinya kalau nggak salah itu Ustaz. Kita hapus nanti kalau kita nyalakan dia terbayang-bayang gitu. Apa kayak tertutup tulisannya, cuma kayak menutup semua gitu Ustaz. Mungkin nggak pernah lihat ya Ustaz ya. Nanti kalau ada videonya ketemu, info ke saya dulu ya. Ya, nanti saya Iya. kirim ke Ustaz. Ya nanti Buka ya. nanti teman-teman akan belajar kayak gini nih. Tapi nggak tahu di kelas tambahan kali Ada ya. sisa. Lihat ya. Nah, lihat tabungan masih ada perubahannya. sisa ya. Nah, mulai ada Alhamdulillah. bayangan, Daftar mulai ada bayangan. umroh hari Lama-lama ini bayangannya ya. lebih Pas nyata. dari uang sekecil 1.000, 2.000 Dan akhirnya terkumpullah video 1.500.000. aslinya hilang. Alhamdulillah. Yang timbul adalah overlay-nya. Kelihatan ya. Dari sini video aslinya makin lama makin ngeblur, ada overlay ya, overlay kebalik, overlaynya sekarang makin nyata akhirnya kebalik, yang video aslinya hilang, overlaynya yang nyata, begitu. Nanti kita akan belajar itu. Sip, ada pertanyaan lagi yang lain di menit-menit terakhir nih? Nggak ada ya? Oke, berarti mantap lah, udah jelas ya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini banyak manfaatnya, jadi bisa diaplikasikan. PR-nya seperti biasa nanti saya info di grup, rekamannya juga di grup konsultasi, tapi kalau PR mah di semua grup. Semoga bisa dikerjakan dengan maksimal. Setelah itu jangan berhenti di belajar, jadi harus praktek. Apa-apa yang kalau belajar sesering apapun, kalau nggak praktek sama aja lupa-lupa juga gitu. Baik, kita akhiri dulu malam ini pertemuannya. Sampai ketemu di Rabu minggu depan. Tanggal berapa tuh? Tanggal 16 ya, tanggal 16 April. Semoga sehat semua, langkahnya berkah semua, dan makin mudah, makin mau berkarya untuk bersyiar dan untuk berbagi syiar. Demikian, mohon maaf kalau ada salah kata, kecepatan dan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.